Hai semuanya, balik sama Arik. Selamat datang di bagian ke-7 series performance testing. Dan pada video ini kita akan berkenalan dengan fitur counter pada JMeter. Dan kita akan berkenalan juga dengan konsep parameterization pada JMeter. Nah, di sini kita akan cari tahu gimana sih caranya menggunakan counter ya, atau iterator variabel pada JMeter. Gimana cara setup counternya, setup incrementnya mau berapa, dan setup format dari si counternya. Lalu kita akan pelajari juga apa sih itu konsep parameterization pada JMeter. Lalu nanti kita akan praktek juga gimana caranya create parameter menggunakan variabel pada JMeter, dan gimana caranya create parameter menggunakan CSV dataset. Oke. Nah, sebelum masuk ke materinya, ini aku akan kenalkan sedikit ya demo website pada video ini. Di sini aku menggunakan fake REST API dari dummy JSON. Website ini tuh memungkinkan kita untuk melakukan simulasi pengetesan REST API dengan JSON ya. Jadi kita bisa mengirimkan data, tapi website ini itu tidak menyimpan data yang kita kirim, hanya mengembalikan respon saja. Jadi hanya untuk pengujian testing saja. Tersedia berbagai macam HTTP request ya, seperti GET, POST, PUT, DELETE, dan lain-lain. Dan terdapat juga fitur untuk pengujian authentication pada website ini. Di sini kita coba visit dulu ya demo websitenya. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Mungkin aku geser sedikit. Kalau teman-teman perhatiin, di sini sebenarnya ada banyak fitur ya di tab sebelah kanan ya. Kalian bisa testing authentication juga. Mau get token, refresh token bisa kalian simulasiin di sini. Terus di sini ada produk, ada cards, macam-macam ya, sebenarnya banyak disimulasiin. Tapi untuk keperluan video ini aku pakai yang post ya. Nah, ini bisa get all post. Cuma nanti kita akan coba mainin fitur yang add post ini nih. Nah, jadi di fitur add new post ini kita bisa nambahin post baru ya. Nanti kurang lebih seperti inilah ya format JSON-nya. Oke. Mungkin itu sedikit terkait website testingnya. Kita langsung aja ke fitur yang pertama, yaitu fitur counter pada JMeter. Nah, ini adalah tampilan dari fitur counter pada JMeter ya. Jadi untuk menambahkan counter atau iterator variabel pada JMeter, kita dapat menggunakan counter pada config element. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Di sini kita bisa define nama counternya mau apa. Lalu di sini ada starting value, ada increment, dan ada maximum value. Ya, starting value ini nilai awal dari iterator variabelnya mau di set ke berapa. Increment ini penambahan yang dilakukan dari setiap looping pada iterator variabel. Lalu ini adalah maximum value-nya dari si counter itu berapa. Kalau seandainya jumlah samplernya itu melebihi si maximum value, itu biasanya JMeter akan melakukan pengulangan ke starting value. Jadi seandainya teman-teman di sini aku set 9 gitu ya maksimum value-nya. Kalau seandainya jumlah request yang dikirimkan itu loopingnya melebihi 9, itu nanti di baris yang di request yang ke-10 dia bakal balik lagi ke starting value-nya, bakal balik lagi ke angka 1. Seperti itu. Kalau kalian gak mau ada maximum value-nya, field yang ini bisa kalian kosongin. Nah, lalu berikutnya ini adalah number format. Di number format ini kita bisa specify dia mau bentuknya integer atau bentuknya desimal gitu ya. Secara default ini biasanya kalau dikosongin dia akan bentuknya integer ya, jadi bilangan bulat gitu ya counternya. Terus kita bisa specify juga desimal tuh misalkan mau presisinya mau berapa angka di belakang koma, bisa specify di sini. Lalu yang terakhir ini adalah exported variable name. Jadi ini adalah variable nanti yang akan dipasing ke parameter pada JMeter. Di sini kita namain contohnya misalkan ID gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau panggil variabelnya panggil yang si
yang ada di field ini gitu. Nah, kita coba langsung praktek aja. Di sini aku udah bikin get post yang tadi ya pada website dummy.json. Ini ada get sama post. Aku coba aku zoom sedikit ya. Ini aku pindahin ke sini. Oke. Kita coba run dulu aja tesnya ya. Nah, ups, ini kayak terlalu besar. Oke, mungkin segini harusnya oke. Yang pertama ini ada get-nya. Nah, ini response datanya ya. Jadi dia ada user ID, ada title, dan ada body. Dan ini nanti akan kita masukkan ke si add post-nya. Dan ini ada contoh add post yang udah aku buat ya. Ada user ID, title, dan body. Di sini kebetulan aku masukin nama-nama buku aja ya ke postnya. Dan ada deskripsi dari si buku. Jadi kalau teman perhatiin, ini respons dari servernya, itu ID-nya berapa ya, 101. Dan request-nya itu kita kirimin user ID, title, sama body-nya ya. Whoops, aku zoom sedikit. Oke, ini besar banget zoom-nya. Oh, emang begitu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, misalkan kita ingin user ID yang bertambah gitu ya, sesuai dengan looping dari si JMeter, kita bisa menambahkan counter di sini. Teman-teman ke add, config element, lalu ke counter. Nah, kita bisa specify ID yang kita inginkan. Misalkan kita start dari 1, di sini kita namain ID. Lalu kita untuk di post ini kita panggil sesuai dengan nama exported variable ya. Panggil ID seperti ini. Lalu misalkan untuk thread groupnya kita bikin 10 gitu ya. Kita bersihin dulu, kita coba post. Sorry, ini kayaknya kita disable aja ya, biar nggak menu-menuhin. Nah, ini dia hasil pengujiannya ya. Teman-teman bisa perhatiin. Jadi di sini kita panggil variabel ID-nya itu berdasarkan yang ada di sini. Terus kita specify nih. Nanti user ID-nya kalau teman-teman perhatiin itu udah berubah ya. Sesuai dengan nilai si counter. Kalau misalkan kita ingin lengkap, let's say kita ingin lengkap 2 dan kita maksimumin di 9. Kita bikin juga formatnya misalkan seperti ini ya, 00. Kita ingin 2 digit integer. Lalu kita coba send ulang ya, hasilnya seperti apa. Nah, teman-teman bisa perhatiin, di sini dia lengkap tiap 2 ya, sesuai dengan increment value yang ditambahkan. Dan ketika dia sampai ke nilai maksimum di sini di 9, dia bakal balik lagi ke nilai starting value-nya. Wait, di sini ya. Nah, ini kan 9 ini udah maksimum. Nah, dia balik lagi ke si starting value. Dan dia runut lagi. Kalau kita nggak mau pakai nilai maksimum ya, ini tinggal dihapus saja. Coba run ulang. Nanti dia bakal lanjut terus harusnya ya. Nah, dia bakal lanjut terus. Kalau mau specify desimal bisa juga tambahin titik gitu ya di sini. Misalnya desimalnya 2 angka presisi. Ya, nah ini bisa jadi seperti ini ya hasilnya ya. Jadi desimal dia hasilnya. Tinggal kalian sesuaiin aja mau seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu untuk fitur counter pada JMeter. Lalu berikutnya kita akan berkenalan dengan konsep parameterization ya pada JMeter. Nah, jadi parameterization ini adalah teknik yang digunakan untuk membuat pengujian lebih dinamis dan realistis. Caranya gimana? Caranya adalah kita menggantikan nilai-nilai statis dalam skrip uji dengan variabel-variabel yang bisa berubah-ubah. Kalau teman-teman perhatiin kan di sini kita bisa passing variabel di sini ya.
ID. Nah, parameterization juga sama ya, mirip kayak counter, tapi kita bisa define variabelnya jauh lebih dinamis lagi nanti. Soalnya kalau misalkan kita melakukan tanpa variabel testingnya, di sini kita user 10, itu kalau kita testing itu dia bakal ngirim data yang sama gitu ya, terus-terusan gitu. Jadi data testingnya tidak dinamis dan tidak mencerminkan situasi yang sebetulnya seperti apa. Nah, kita bisa tambahin nih nanti nih setiap tiap dari ini dengan variabel yang tersedia. Oke, kita coba lanjut aja dulu. Ada dua cara ya untuk passing value menggunakan parameter. Cara yang pertama itu adalah dengan menggunakan user defined variable. Di sini kita akan mendefinisikan variabel untuk digunakan pada sampler atau elemen lain. Kemudian kita panggil variabelnya pada tes elemen yang diperlukan. Lalu ini ada CSV dataset config. Ini kita baca data dari CSV. Kemudian kita akan sediakan data tersebut ke variabel agar dapat digunakan oleh sampler dan elemen lain. Jadi bedanya kalau yang kedua ini dia ngambil dari dataset CSV. Nah, variabel atau parameter yang terbentuk itu dapat digunakan pada semua elemen JMeter. Nah, ini pertama kita coba dulu create pakai user defined variable. Cara-caranya itu pertama kita tambahin user defined variable ya dari config element. Kemudian kita isi variabel dan value-nya itu mau apa. Setelah kita isi, kita tinggal panggil aja variabelnya pada tes elemen. Kita coba langsung praktek aja di sini. Misalkan aku mau menambahkan judul buku gitu ya, title-nya ya. Ini teman-teman bisa ke config element dan ke user defined variable. Lalu kita add aja, misalkan variabel name-nya adalah judul. Lalu value-nya kita isi judul bukunya misalkan 0 to 1. Nah, oke. Untuk memanggil si variabel judul ini sama kayak manggil counter ya. Kita tinggal taruh sini dan kita tinggal isi aja judul. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Save. Coba kita run tesnya. Nah, teman-teman bisa perhatiin di sini, tesnya udah berhasil ya. Kita berhasil tambahin variabelnya itu ke request body 0 to 1. Ini udah berubah ya nilai title, jadi sesuai sama nilai yang ada di sini. Nah, variabel yang kita define di user define variable itu nggak cuma bisa dipakai di request body, tapi bisa juga dipakai di path ya, di path sama server name. Jadi dia di semua tes elemen tuh bisa dipakai. Cuma di sini aku contohin yang request body aja. Ya cara pakai sebenarnya sama ya. Kalian tinggal copy aja ininya, pasang di sini. Gitu. Nah, what if kalau kita itu pengen data judul bukunya itu banyak gitu ya, nggak cuma satu variabel. Kalau di sini kan hasilnya dia cuma 0 to 1 aja bukunya. Kita pengen judul buku, misalkan buku-buku yang lain gitu ya. Teman-teman bisa pakai CSV untuk generate title buku, dan bisa juga pakai CSV untuk generate description dari bukunya mau seperti apa. Nah, kita lanjut ke cara berikutnya untuk pakai CSV. Itu kita pakai yang namanya CSV dataset config. Nah, ini adalah langkah-langkah penggunaannya. Pertama, kita siapin dulu file CSV yang mau kita pakai, dan kita pastikan file tersebut memiliki header. Kemudian kita tambahkan CSV dataset config ya, caranya kayak gini. Jadi dari config element juga ke CSV dataset config. Kemudian kita browse file name dan tinggal pilih aja file CSV yang mau disediakan. Lalu nama variabel yang akan dipanggil nanti itu akan disesuaikan dengan nama header column. Jadi make sure aja si CSV-nya punya kolom. Nah, ini kita bersihin dulu. Caranya gini ya, kalian ke thread group, pilih yang, nah ini nih, yang pertama nih, CSV dataset config ya. Kayaknya agak kecil ya. Aku zoom sedikit kali ya. Nah, yang ini ya, pilih CSV dataset config. Di sini kita nanti tinggal coba browse aja CSV-nya mau yang mana.
Kebetulan aku udah nyiapin CSV sih di sini, namanya books.csv. Nah, kurang lebih tampilannya seperti ini. Aku zoom sedikit kali ya. Oke, kalau teman-teman perhatiin, di sini ada nama-nama judul buku dan deskripsi dari bukunya. Make sure CSV-nya itu ada header-nya ya. Di sini itu header-nya title sama description, dan header ini nanti yang akan jadi nama variabel. Nah, Gmeter itu akan membaca si CSV berurutan. Di baris pertama ini akan dijadikan nama variabel. Lalu untuk setiap looping sampel, dia akan panggil si CSV terurut ya, dari atas ke bawah. Jadi panggil satu-satu. Dan di Gmeter itu dia tidak melakukan caching pada CSV. Jadi kalau misalkan kita ubah CSV-nya, lalu kita tes lagi Gmeter-nya, itu nanti akan ke update langsung di Gmeter. Jadi dia setiap tes, dia bakal ngerit gitu. Ini mungkin coba aku tampilkan dalam bentuk notepad aja kali ya, biar lebih jelas ya. Nah, seperti ini ya. CSV-nya, karena kita udah punya, kita coba aja browse aja file name CSV-nya. Nah, ini ada di sini, ada di downloads. Biasanya aku biarin semuanya secara default sih kalau CSV. Kalau kalian mau nge-custom juga boleh ya. Oke. Karena tadi di sini namanya title dan description, kita coba ganti ya. Ups, ini besar banget. Nah, ini kita ganti title. Yang bawahnya kita ganti description. Ini case sensitive ya variabelnya, jadi hati-hati. Oke, udah kita ganti semuanya. Nah, kita coba run aja ya tesnya. Oke, ini dia. Ups. Ini agak gak bisa tengah-tengah ya. Oke, ya mungkin segini buat kalian jelas ya. Yang pertama itu ada The Forgotten Valley, jadi dia ngebaca dari atas. Whisper of the Night, A Chilling Thriller, lalalala. Dia sesuai ya sama description-nya ya. Ini ya, Whisper of the Night. Terus ya, yang ini juga sama. Dan misalkan di sini aku simulasikan dia sampai 12 biar teman-teman bisa lihat. Jadi ada 12 looping. Dan karena cuma ada 10 ya data di CSV-nya, jadi nanti di data ke-11 dan ke-12 itu bakal keulang lagi nih. Kayak contohnya yang pertama ini kan The Forgotten Valley. Nanti sampai 11 dia balik lagi ke si The Forgotten Valley. Nah, sama kayak gini ya. Jadi dia baca dari atas ke bawah dan dia balik lagi. Oke. Mungkin kurang lebih dari aku itu untuk konsep parameterization ya dan counter pada Gmeter. Thank you teman-teman yang udah nonton videonya sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, kalian boleh like dan subscribe channel ini. Kalau ada yang kalian bingungin, kalian boleh drop pertanyaan di komen. Nanti akan ku coba jawab pertanyaan dari kalian ya. Thank you yang udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semangat terus belajarnya.